Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Rakananda RD Suprapto dengan NIM 21114259. Lalu ada Mas Juan Martinus Juan Prasetyo 21114251. Ada Mas Dika Wicaksono dengan NIM 21114238. Ada Mbak Mutia Zahirma dengan NIM 21114205, dan yang terakhir ada Mbak Nur Aini Yulianita 21114199. Latar belakangnya adalah pembuatan aplikasi ini melihat dari faktor kebutuhan efisiensi. Kemudian dalam pemesanan tiket bus, dengan adanya aplikasi ini, calon penumpang tidak perlu mengunjungi loket pemesanan secara langsung. Mereka dapat dengan mudah mengakses aplikasi ini untuk mencari informasi yang tersedia pada aplikasi. Selain memberi manfaat, aplikasi pemesanan tiket bus juga membantu user pengelola sistem untuk mendata para calon penumpang dengan mudah. Ini ada schedulernya seperti ini. Terus lanjut. Pengertian metode pengembangan inkremental. Incremental model adalah model pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian, sehingga model pengembangannya secara bertahap. Kelebihan metode ini ada: yang pertama, merupakan model dengan manajemen yang sederhana. Yang kedua, pengguna tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Yang ketiga, resiko kegagalan proyek lebih rendah. Metode pengembangan sistem. Nilai penggunaan, ini masih kelebihan ya ternyata. Nilai penggunaan dapat ditentukan pada setiap increment. Yang kelima, memiliki risiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem, karena prioritas tertinggi pada pelayan sistem adalah yang paling diuji. Ya, kekurangan dari pengembangan ini adalah kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Yang kedua, dapat menjadi build and fix model karena kemampuannya untuk selalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung. Yang ketiga, harus open arsitektur. Yang keempat, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Yang terakhir, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menghasilkan produk yang lengkap. Tahap-tahap pengembangan incremental. Yang pertama ada tahap analisa kebutuhan fungsional, ada login, register, pengelolaan data perusahaan bis, pengelolaan data armada, pengelolaan data jadwal keberangkatan, fungsi pemesanan tiket, fungsi cetak tiket, fungsi report transaksi per periode, report armada bis, dan report penumpang. Lalu analisa kebutuhan non-fungsional. Tampilan sistem mudah dimengerti, menyediakan mekanisme keamanan sistem menggunakan MySQL sebagai database. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mutia Zahirma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya adalah tahapan pengembangan incremental. Yang pertama itu ada analisa. Di sini bagian customer, di mana customer harus login terlebih dahulu untuk bisa melakukan pembelian tiket, serta nanti setelah berhasil melakukan pembelian tiket dan membayar, bisa langsung cetak tiket. Kemudian ini adalah bagian admin, di mana harus login juga terlebih dahulu agar bisa melakukan pengelolaan data jadwal, pengelolaan data perusahaan, laporan transaksi, dan laporan penumpang. Untuk laporan pengelolaan data perusahaan, jika data-datanya sudah terisi, maka akan bisa melakukan pengelolaan data armada bus serta laporan armada bus. Yang ketiga ada desain. Pada tahap ini dilakukan pembuatan desain interface yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang akan dibuat.
Yang keempat, pengkodean. Dalam tahap pengkodean ini, kami menggunakan HTML, CSS, JS, dan PHP, serta menggunakan Bootstrap sebagai kerangka tampilan awal. Untuk manajemen database, kami menggunakan MySQL yang merupakan sistem database open source. Yang kelima adalah pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengujian UAT atau User Acceptance Test untuk mengetahui fungsionalitas dari sistem yang dibangun. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sistem informasi yang dibangun sudah memenuhi kebutuhan dari calon pengguna seperti yang diidentifikasikan pada tahap analisa. Yang keenam ada final release yang merupakan tahap akhir aplikasi yang sudah teruji dengan semua fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sudah tidak ada lagi pembaruannya. Ini adalah perancangan proyek kami. Bisa dilihat dari analisis dan persiapan sampai pada report penumpang. Profil objek penelitiannya, yang pertama adalah fungsionalitas utama, yang mencakup pencarian tiket, reservasi dan pembelian, manajemen akun, pengguna, notifikasi dan konfirmasi, manfaat dan dampaknya, kemudahan dan keterjangkauan, waktu dan efisiensi, informasi lengkap, peningkatan efisiensi dan transportasi. Selanjutnya metode pembayaran yang disediakan transfer bank atau pembayaran menggunakan dompet digital. Kemudian ada rating dan ulasan pengguna. Ini membantu calon pengguna membuat keputusan terkait kualitas dan reputasi perusahaan bus. Visi dan misi dari website kami yaitu visinya menjadi platform pemesanan tiket bus terdepan dan terpercaya yang memberikan kemudahan dan kepuasan bagi setiap perjalanan pelanggan. Kemudian misinya ada memberikan kemudahan dan kepuasan pelanggan, memastikan ketersediaan dan ragam pilihan, dan terakhir inovasi dan pengembangan berkelanjutan. Struktur organisasinya seperti berikut, di mana ada direktur utama, kemudian manajer, lalu ada divisi operasional armada, divisi keuangan, dan divisi agen dan operator. Analisis kelemahan fisiknya, yang pertama itu performance. Sistem berjalannya pemesanan tiket bus saat ini dilakukan dengan cara datang langsung atau secara online dengan pengembalian tiket fisik di terminal. Sistem usulannya, perkuat infrastruktur pemesanan tiket bus online agar pengguna dapat mengakses dan menggunakan sistem lancar. Bisa dilihat selanjutnya kelemahan fisiknya seperti apa. Dan ini lanjutannya. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nuraini Yulianita. Kepada Mbak Nita dipersilahkan. Baiklah, ini pada bagian analisis kebutuhan terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pada bagian kebutuhan fungsional yang pertama, sistem dapat melakukan login, sistem dapat melakukan pendaftaran akun, dapat melihat data perusahaan bus, dapat melakukan pencarian perusahaan bus, dapat melihat jadwal bis, dapat melakukan pembelian tiket, dapat melihat kursi saat pembelian tiket bus, dapat melihat dan mencetak tiket setelah melakukan pembelian, dapat melihat data user, dapat mengelola data user, dapat melakukan logout. Menampilkan home, menampilkan FAQ, menampilkan laman kontak, dan menampilkan laman blog. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya, yang pertama menampilkan username dan password saat login. Yang kedua, tampilan sistem sangat mudah digunakan dan juga mudah dipahami. 3. Keamanan data sangat terjamin. 4. Ketersediaan pemeliharaan dan pemulihan dengan cepat. 5. Kemampuan sistem untuk dengan mudah ditingkatkan dan berkembang seiring pertumbuhan pengguna dan data. Perluasan sistem harus dilakukan tanpa mengganggu operasional yang ada.
Kemudian analisis kelayakan sistem. Metode yang digunakan untuk menilai dan menguji kelayakan sistem dalam penelitian ini menggunakan metode TELOS. Penilaian menggunakan metode TELOS berdasarkan 5 buah aspek, yaitu teknis, ekonomi, hukum, operasional, dan jadwal. Untuk yang metode teknis meliputi pencarian dan pemesanan cepat, terhubung ke internet, keamanan baik. Untuk analisis metode ekonomi, pengurangan biaya operasional, efisiensi pemesanan, peningkatan pendapatan penjualan tiket. Untuk yang metode legal, website sesuai undang-undang, perangkat lunak legal dan open source, data pribadi dan pembayaran aman. Untuk yang menggunakan metode operasional, yaitu sistem pemesanan tiket bus dengan fitur sederhana, mudah diakses tanpa kebingungan. Kemudian yang terakhir, jadwal. Sistem dibuat dalam 45 hari dengan analisa 5 hari, desain dengan 10 hari, development dengan 20 hari, integrasi dan testing 5 hari, dan pemeliharaan 5 hari. Kemudian untuk perancangan sistem DFD-nya seperti ini. Ya, dilihat ada gambar. Kemudian ini yang DFD level 0. DFD level 1 proses 1 dan level 1 proses 2. Berikutnya DFD level 1 proses 3 dan DFD level 1 proses 4. DFD level 1 proses 5 dan DFD level 1 proses 6. DFD level 1 proses 7 dan DFD level 1 proses 8. DFD level 1 proses 9 dan DFD level 1 proses 10. Kemudian yang terakhir DFD level 1 proses 11, proses 12, dan proses 13. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dika Wicaksono. Kepada Mas Dika dipersilakan. Kemudian selanjutnya pada perancangan sistem yaitu ada ERD yang merupakan Entity Relationship Diagram. ERD sendiri merupakan diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya. Nah, bisa dilihat di sini merupakan isi dari database kami lengkap dengan tabel-tabelnya dan relasi antar tabel dan atribut-atributnya. Selanjutnya, nah di sini secara lengkap relasi tabelnya dalam database kami. Nah, selanjutnya perancangan interface. Perancangan interface sendiri merupakan tahapan perancangan antarmuka dari aplikasi dari web kami. Nah, ini untuk yang pertama merupakan tampilan dashboard user dan dashboard admin. Selanjutnya, di sini bisa dilihat juga tampilan halaman login, kemudian ada halaman register, dan halaman lupa password. Untuk di sini pertama dari sisi user ada tampilan halaman pesan. Ada halaman pesan, pilih tiket, kemudian pilih kursi.
kemudian ada konfirmasi pesanan, dan halaman pembayaran. Nah, setelah ada pembayaran, kemudian user nanti akan dialihkan ke halaman riwayat pemesanan dan struk atau invoice. Nah, di sini masih pada sisi user, yaitu halaman jadwal. Kemudian ada halaman blog, halaman FAQ, dan di sini juga ada halaman syarat dan ketentuan dan halaman about us atau tentang kami. Kemudian yang terakhir pada sisi user, halaman kontak us. Di sini sudah berpindah pada halaman admin. Di sini ini merupakan contoh halaman tambah data dari sisi admin dan halaman tampil data. Kemudian ada halaman tampil detail data dan edit data. Selanjutnya merupakan pengujian sistem. Pengujian sistem sendiri merupakan langkah kita memeriksa perangkat lunak sesuai standar tertentu. Metode yang kami gunakan adalah pengujian black box, menguji sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal. Aplikasi pemesanan tiket GoBus kami berjalan maksimal, namun ada kemungkinan kesalahan saat nanti digunakan. Nah, untuk pengujian sistem ini akan dilakukan melalui demo yang dilakukan oleh Mas Martinus Juwan Prasetyo. Baik, terima kasih Mas Dika. Sekarang saya akan mendemokan aplikasi web yang telah kita buat. Yang pertama, ketika kita membuka tampilan awal akan terlihat seperti ini. Nah, di sini juga akan ada testimoninya juga. Lalu kita juga bisa melihat jadwal keberangkatan bus yang tersedia. Adanya suwe 10 menit lagi. Nah, seperti ini tampilan jadwal yang tersedia pada aplikasi web pemesanan tiket bus ini. Lalu di menu blog akan tampil yang telah buat. Nah, di sini akan muncul beberapa blog yang telah dibuat oleh admin sebelumnya. Kita juga bisa mengecek detailnya dengan mengeklik tombol baca selengkapnya. Nah, untuk tampilan detail blognya akan terlihat seperti ini. Lalu pada halaman menu FAQ akan tampil pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, contohnya seperti ini. Lalu ada lagi menu halaman SNK, syarat dan ketentuan.
untuk halaman syarat dan ketentuan tampilannya akan seperti ini. Lalu ada halaman about atau halaman tentang kami. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada juga foto-foto kami, data kami. Lalu ada halaman kontak. Nah, di sini akan terdapat kontak-kontak yang dapat dihubungi jika terjadi suatu masalah atau ada hal yang ingin ditanyakan mengenai web kami. Lalu kita akan mencoba fitur pesan. Nah, sebelum melakukan pemesanan, user harus terlebih dahulu login. Nah, apabila user belum memiliki akun, nanti user bisa mendaftar dulu di register a new membership. Baik, di sini kita bisa melakukan pemesanan. Pertama, kita bisa memilih kota asal. Misal kita berangkat dari kota Semarang, lalu kita pilih kota tujuan kita, misal kota Bogor. Lalu kita pilih tanggal, perkiraan tanggal kita melakukan perjalanan. Misal kita ingin melakukan perjalanan antara tanggal 16 sampai 30 di bulan September. Lalu kemudian kita bisa cari tiket. Nah, di sini akan muncul tiket yang tersedia. Lalu kita bisa memilihnya. Lalu bisa kita klik selanjutnya. Nah, lalu di sini kita bisa memilih tempat duduk yang ingin kita pesan. Misal saya ingin nomor 5 dan 6. Lalu klik selanjutnya. Nah, lalu akan muncul halaman konfirmasi pesanan. Di sini kita bisa mengecek apakah pesanannya sudah sesuai dengan yang kita pesan tadi atau belum. Seperti rutenya kemana, kursi yang dipesan tadi, dan harga yang akan dibayarkan. Lalu jika sudah sesuai, kita bisa klik konfirmasi, klik iya pesan. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman daftar pesanan. Lalu di sini kita bisa lakukan pembayaran dengan mengklik tombol bayar. Nah, di sini akan muncul pilihan pembayaran yang tersedia. Misal kita ingin melakukan pembayaran menggunakan BCA bank transfer. Nah, lalu kita akan mendapatkan sebuah virtual account number yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran. Nah, ini bisa kita copy. Nah, karena ini masih Nah, di sini kita bisa melakukan simulasi pembayaran menggunakan Mitrans
BCA virtual account. Kita bisa mempastenya virtual account yang telah didapatkan tadi, lalu klik inquire. Nah, di sini akan tertera nominal yang akan dibayarkan dan nomor virtual account-nya tadi sama nama pemesannya. Lalu kita klik pay. Nah, pembayaran berhasil. Nah, di sini juga akan berubah menjadi pembayaran berhasil. Setelah pembayaran berhasil, akan dialihkan ke halaman pemesanan. Nah, di sini akan muncul riwayat pemesanan yang pernah kita lakukan. Jika pembayaran statusnya telah sukses, kita bisa melakukan cetak faktur. Nah, di sini kita bisa melakukan cetak faktur atau bukti transaksi dengan mengeklik tombol print ini. Nanti bisa disimpan sebagai PDF. Lalu di bagian user ini kita juga bisa melihat profil user kita atau user yang sedang login. Nah, di sini kita juga bisa melakukan edit juga nantinya. Lalu untuk mempersingkat waktu, kita akan melihat untuk yang halaman admin. Kita login dulu menggunakan akun yang memiliki role admin. Nah, ini adalah tampilan awal dari halaman admin. Di sini kita bisa melihat menu-menu yang tersedia. Ada menu kelola data perusahaan bus, ada menu kelola armada bus, kelola data kota, kelola rute perjalanan, kelola jadwal, dan kelola tiket. Lalu juga ada melihat transaksi yang pernah dilakukan oleh user-user atau customer kita. Lalu di sini juga ada bagian laporan, ada laporan transaksi, laporan armada bus, laporan penumpang, ada juga menu kelola blog, dan menu untuk melihat user
atau customer yang telah mendaftar di aplikasi kita. Untuk cara kerjanya sebenarnya semua sama saja, ada tambah, ada tampil, ada edit, sama ada hapus. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya akan mencontohkan satu saja, yaitu pada halaman kelola data perusahaan bus. Nah, ini adalah contoh untuk halaman tampil kelola data perusahaan bus. Lalu kita juga bisa melihat detailnya, semisal kita memilih untuk melihat data perusahaan Sugeng Rahayu. Nah, nanti akan tampil detailnya secara sederhana seperti ini. Kapan tanggal bergabung, di mana alamatnya, seperti itu. Lalu jika kita ingin mengedit datanya, kita bisa mengklik tombol edit ini. Nah, di sini semisal saya ingin mengubah namanya menjadi Sugeng Rahayu baru, lalu kita bisa mengklik tombol submit. Misal kita ingin mengubah namanya menjadi Sugeng Rahayu baru, kemudian kontaknya misal saya ingin ubah menjadi sugeng@info.com. Untuk alamatnya kita biarkan sama, lalu klik tombol submit. Nah, nanti datanya akan berhasil terubah seperti ini. Nah, ini bisa terlihat bahwa datanya telah terubah. Lalu di sini saya juga akan mencontohkan bagaimana jika kita ingin melakukan proses tambah data. Nah, semisal kita ingin menambahkan nama perusahaannya XYZ Bus dengan alamat di Jogja, dengan kontak info@bcabus.com. Lalu kita bisa memilih logo perusahaannya. Misal kita pilih gambar ini. Oke. Lalu kita bisa melakukan submit. Nah, perusahaan bus berhasil ditambahkan. Nah, karena kita tadi berhasil menambahkan perusahaan XYZ Bus dengan alamat Jogja dengan kontak ini. Nah, semisal kita ingin menghapus, kita bisa mengklik tombol hapus di sini. Kalau kita klik yes delete it, maka database-nya akan terhapus.
Nah, bisa dilihat data perusahaan bus yang telah kita tambahkan sebelumnya berhasil terhapus. Mungkin itu saja yang dapat kita demokan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Dadah.